Abdul Qadir Jalani kata sallallahu surah, asistennya menemani dia berwudu di sungai, berwudu. Sedang berwudu, tiba-tiba dia buka sendal, dilemparnya sendal, hilang sendal. Satu bulan berikutnya ada tamu datang ke rumah, membawa sendal. Ini bingung nih, memang belum tahu. Sendal dari bawahnya. Jadi asistennya ingat, inilah sendal yang dilemparnya dulu waktu sedang berwudu. Bingung asisten ini. Udah sebulan tuh. Selesai urusannya, orang itu keluar, asisten itu pergi mendatangi orang tersebut. Pak, kata dia, gimana nemukan sendal? Kami ini dalam kabilah rombongan kena rampok, kata dia. Habis harta ini kena rampok. Aku panggil, ya Syekh Abdul Qadir Jalani aghithuni, kata dia. Ya Abdul Qadir Jalani, tolong kami, sendal datang. Langsung menghantam perampok itu, mati, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Penutup mengenai rabitahnya. Di rabitah ini ditutup dengan perkataan pengarang. Akan tetapi masih banyak orang yang membantah, ya, atau mengejek paham ahli tasawuf. Jadi mengenai tarekat, ya, mengenai tasawuf, apalagi rabitah. Rabitah itu banyak sekali yang mengejeknya. Jadi seolah-olah mereka menganggap orang rabitah itu menyembah guru. Cuma dia salah paham. Jadi kemarin itu yang sampaikan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi itu mohon bantuan Jibril. Sama juga itu, kita mohon bantuan guru untuk mengantarkan kita dekat kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad minta bantuan Jibril Isra Mi'raj, tujuannya kemana? Bertemu dengan Allah. Itulah dia. Jadi kok paham kaidah ini selamat, tidak ada masalah. Ya, ini rohani guru tu kita mohon pertolongan dia untuk mengantar kita bertemu dengan Tuhan. Nah, sebagaimana Nabi minta bantuan Jibril, ya Jibril, antar aku ketemu dengan Tuhan aku. Apa salahnya? Tak ada salah. Makanya pemahaman itu harus jernih dalam ilmu. Jadi kalau orang ngomong itu tandanya dia belum paham dia. Dia belum paham. Nah, di sini diberi perumpamaan, ya. Jadi bilang itu bukan salah yang diejek, tapi salah yang mengejek, yang memperolok itu. Ya, kenapa? Dia dianggap masih sakit pemahamannya. Diistilahkan sakit pemahaman, contohnya orang yang sakit mata
Mau dibilang matahari terbit dia tak percaya. Kan? Tak suka dia orang ngomong, Pak, matahari terbit. Mana? Kenapa dia tak melihat? Begitulah dia. Kalau dia melihat, dia akan percaya matahari itu terbit. Kenapa tak percaya? Karena dia sakit apa? Sakit mata. Maaf, dia sebuta. Begitulah dia. Itu masalah kan pemahaman. Kalau dia berikan Allah, dah pasti nerima. Begitu juga orang yang sakit fisik lah udah. Dia bilang air manis itu disebutnya pahit. Ya, apa sebab? Mereka sedang sakit. Orang sakit itu lidahnya tak merasa, yang nyaman pun tak enak. Jadi orang-orang yang suka menyalahkan itu, mohon maaf, dia sedang sakit. Cuma dia tak sadar kalau dirinya sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka ada penyakit, bahkan penyakitnya bertambah-tambah, kata Allah SWT. Maka mereka berkata demikian karena tiada lain, karena mereka sedang mengalami sakit. Rohani juga begitu. Siapa yang rohaninya sakit, dia tak bisa paham dengan orang yang rohaninya sehat. Maka digandingkan dua orang. Ada orang sakit fisik, ada sakit rohani. Yang mana berbahaya? Sakit rohani itu yang berbahaya. Ada orang berilmu, ada yang tak berilmu. Yang mana bahaya? Yang tak berilmu berbahaya. Ada orang yang paham, yang kedua tak paham. Mana yang berbahaya? Yang tak paham pasti buat fitnah. Itulah indahnya ilmu. Makanya saya melihat orang alim bisa bedakan. Oh, ini alim. Oh, ini standar-standar ya. Apa sebab? Kita harus ngerti dulu baru bisa melihat orang itu alim. Makanya kita bisa kagum. Saya punya ipar tu buka internet. Buka internet itu ada kajian tafsir dari Syekhul Azhar Mesir itu. Padahal dia itu ahli tafsir. Ipar saya itu paham, dia pernah ngajar tafsir. Tapi begitu Syekhul Azhar yang menjelaskan tentang satu ayat, tajri min tahtihal anhar, ada ayat tajri min tahtahal anhar. Beda kasrah dengan fathah saja. Itu diuraikan sama di tafsir setengah jam. Beda baris dia tu. Apa kata dia bilang? Balik sekolah saya kata. Balik seperti sekolah lagi kata. Mendengarkan uraian. Ini orang Masya Allah kata. Kealimannya. Padahal dia alim. Kenapa bisa dia lagi itu? Karena dia paham yang mereka itu orang yang sangat alim. Tapi kalau orang awam, ada orang baca ayat ya, oh hebat dia. Padahal baca ayat itu belum tahu paham maknanya itu. Kenapa yang nilainya orang awam? Gitulah. Jadi ilmu tasawuf ini syarat dengan ilmu. Tarekat itu syarat dengan ilmu. Kok ada ilmunya, dah tidak ada fitnah di antara kita. Itu dia. Kok paham begitu? Ya. Ya, kemudian ahli syair menyebutkan, ini ahli syair mengatakan, wa kam min a'ibin qawlan sahihah. Ya. Wa fatahu minal fahmi sarqini. Dia bilang tidak sedikit manusia yang memperolok, ya. Tidak sedikit orang yang mengejek
atau mencaci perkataan yang benar. Perkataan itu benar, tapi banyak orang yang mendustakannya. Kenapa? Minal fahmi saqimi, kerana pemahamannya sedang sakit. Perkataan benar didustakan, sakitlah orang itu. Kalau dia paham, dia tak akan mendustakannya. Sini ada ayatnya, ini Al-Quran yang bilang ni. Jadi Allah menegur orang macam ini. Apa kata Allah ni? Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmih. Kata Allah bilang, yang sebenarnya manusia itu mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya. Ayat dia, nanti bisa lihat Al-Quran ini, saya tak sebut sini ayat berapa ni. Lembaran berikutnya di belakang tu. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Mereka mendustakan ya apa yang mereka belum mengetahuinya. Itu kata Allah. Jadi hampir rata lah sudah. Orang kau tak faham, begitulah dia. Nah, kata Imam Ghazali, ini Imam Ghazali mengatakan, dia bilang apa? Min alamatil jahli, termasuk orang dari golongan yang jahil. Tahu jahil? Saya nyebutlah, kan? Termasuk orang itu jahil, tanda-tandanya apa? Kathratul inkar, pasti dia banyak mengingkarinya. Jadi udah, kesimpulannya apa? Kalau orang mendustakan sesuatu padahal itu benar, berarti yang mendustakan itu tadi tak tahu. Yang mendustakan tadi sakit pemahaman, ya, sakit dalam pemahaman. Nah, semoga dengan adanya keterangan ini, kata pengarang kitab, ya, ada faedahnya untuk yang masih ragu-ragu terhadap perihal tariqah dan rabithah. Ya, mudah-mudahan jamaah tak ragu lagi. Ini panjang nih tentang rabithah ni, berapa kali pertemuan, masih tak faham, dah lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ulang-ulang dibahas ayatnya, hadisnya, masih juga tak paham. Udah, ya, serahkanlah kepada Allah. Jadi hubungan murid dengan guru itu harus terjalin mesra, tidak bisa tidak. Harus terjalin mesra. Kenapa? Berkah guru itu akan membuat kita bisa dekat dengan Allah SWT. Tapi ingat, tapi kalau sebul adab dengan guru, itu kadang putus tuh, berkahnya putus, terhambat perjalanan kita, bahkan berbahaya. Kalau saya ungkapkan nanti jadi fitnah, ya. Yang jelas ada contohnya. Salah satu murid Abah, karena tidak ada adab dengan guru, padahal dia alim, hebat, muridnya banyak, tapi konslet dalam perjalanan. Itu yang berbahaya. Nah, jadi adab dengan guru itu harus. Kenapa? Kok dia senang, dia bawa kita itu, dibawanya kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam situasi tertentu pertolongan dia datang. Ya, apalagi kita menghadapi masalah, kadang berkah dia mendatang mengalir. Ini dulu kata Bali, waktu saya baru bertarikat, masih umur belum sampai 30, 27, 28. Nah, waktu itu dia sering bantu orang yang sedang kesurupan jin. Kadang orang dikasihnya air. Jadi orang tarikatnya hati-hati, kalau tak betul jadi dukun. Ya, cuman itu jangan tujuan. Lewat saja sekalian jalan. Nah, waktu itu pas kena orang yang kesurupan tuh kuat sekali. Dia bilang, saya pakai zikir tak keluar jin, pakai doa-doa yang ada di al-khatam itu pun tak keluar. Akhirnya capek dah, macam mana ni?
setengah jam menghadapi itu. Bukannya main-main, jin tak keluar-keluar. Akhirnya beliau tu kalau udah ngeluh tu, ingat Abah Hanum dia. Dia bilang, kenapa lah? Abah, kata dia, manggil Abah. Itu jin langsung keluar, Pak. Yang kesurupan jatuh, terlentang dia. Bingung dia. Bawa nyebut nama Abah tu. Kadang-kadang bingung kan. Tadi zikir-zikir tak keluar, tapi sebut guru keluar jin tu. Apa sebab? Dia bilang, kata ulama bilang, kita tahap itu baru makrifat kepada guru, belum makrifat kepada Allah. Faham tak ni? Makrifat guru, kita dekat betul dengan guru sehingga pertolongan dia datang. Kita belum makrifat kepada Allah SWT. Jadi saya ingat lagi, saya ingat dalam kitab itu manaqibnya Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman, pimpinan tarekat Samaniyah, guru Ijai tahu, Banjarmasin, guru Ijai itu tarekatnya Samaniyah. Nah, dikisahkan tarekat Samaniyah ini, rombongan kapal ini termasuk muridnya Syekh Saman ini. Begitu dihantam gelombang, hampir tenggelam, dia panggil nama guru dia. Dia panggil, ya Syekh Saman, kata dia, Arithuna, kata dia, tolong kami. Langsung pertolongan datang, redah, ombak pun normal, cuaca pun normal kembali. Gimana nih? Bingung kita kan. Abdul Qadir Jalani kata sallallahu surah, asistennya menemani dia berwuduk di sungai, berwuduk. Sedang berwuduk, tiba-tiba dia buka sendal, dilemparnya sendal, hilang sendal. Satu bulan berikutnya ada tamu datang ke rumah, bawa sendal. Ini bingung nih, memang belum tahu. Sendal tadi bawahnya. Jadi asistennya ingat, inilah sendal yang dilemparnya dulu waktu sedang berwudu. Dia bilang apa? Syekh, terima kasih bantuannya. Ini sendal saya kembalikan. Dikasihlah duit guru ini. Bingung asisten ini. Udah sebulan tuh. Selesai urusannya, orang itu keluar, asisten itu pergi mendatangi orang tersebut. Pak, kata dia, gimana nemukan sendal? Kami ini dalam kabilah rombongan, kena rampok, kata dia. Habis harta ini kena rampok sama perampok. Nah, aku ketakutan, barang aku hilang tak masalah, jangan dibunuh, kata dia. Aku panggil, ya Syekh Abdul Qadir Jalani Arithuni, kata dia. Ya Abdul Qadir Jalani, tolong kami, sendal datang, langsung menghantam perampok itu, mati. Nah, waktu pun habis. Jadi gimana nih Pak ilmu tasawuf ni? Kok tidak minta tolong sama Allah? Udah dicoba tolong sama Allah, tak datang pertolongan. Kenapa? Kita belum makrifat dengan Allah, belum dekat dengan Allah, bawa dekat dengan guru. Kita dekat dengan guru, guru dekat dengan, jadi pertolongan Allah datang lewat guru. Paham tak ni? Saya tanya lagi sama Abah Ali kemarin, ini kenapa bisa terjadi? Guru tu pelatih, guru tu pelatih, kata dia bilang. Ayo, waktu zaman Imam Junaid juga begitu, muridnya mekik Imam Junaid, jatuh di laut, datang timbul dia. Dia bilang guru tu pelatih, kata dia. Ayo,
Kalau seandainya orang tak pandai berenang, kalau ada pelatih gimana? Itulah fungsi guru kita itu. InsyaAllah dia melatih rohani kita untuk dekat kepada Allah. Bahkan situasi tertentu pertolongan dia datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidak syirik. Kita tahu kekuatan guru. Sebagaimana sahabat minta tolong dengan Nabi Muhammad SAW, kerana sahabat tahu kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Inilah unik fakta tasawuf ni. Maka saya sudah kaji dah ni. Ada tak hadisnya ni? Ada hadisnya. Cuma ini tidak dieksposkan. Jarang mubalik-mubalik yang menyampaikan. Hanya orang tasawuf saja yang mengkaji hadis itu. Dalam sebuah hadis ada kitab Syekh Abdul Halim, Syekhul Azhar. Dia buat kitab wirid, banyak kitab wirid. Tapi sebelum wirid itu disebutnya, ada sebuah hadis dia temukan. Apa hadisnya? Di situ dikatakan dalam hadis itu, kata Nabi SAW, apabila kau perlu pertolongan dalam situasi terjepit di hutan ke, di laut ke, dimanapun kau berada, kau bilang, ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni, hai hamba Allah tolong kami, hai hamba Allah tolong kami. Siapa hamba Allah? Waliullah. Itu Nabi yang menyuruh orang sahabat. Berarti jelas ini tidak menyalahi sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nanti insyaAllah, kerana ini sebenarnya nanti mau saya sampaikan hadis itu, tapi bila terlanjur disebutnya. Nanti saya bahas hadis itu, saya fotokopikan. Jadi tidak menyalahi, minta tolong sama hamba Allah, kerana hamba Allah tadi dekat dengan jadi hati kita, mohon maaf, minta kepada hamba Allah, hakikatnya datang pertolongan dari Allah, tidak syirik itu. Ini makanya wali-wali kelas tinggi, Pak, begitu murid-muridnya tahu betul kualitas gurunya. Kalau tak paham, dia bilang, oh ini apa gini, ya begitulah. Yang orang yang paham, yang tak paham syirik, kata dia. Ya, nanti saya penuhkan hadisnya di kitab Syekhul Azhar, rektor Al-Azhar Mesir, rektor Pak, profesor, dia kaji hadis ini. Jadi dalam keadaan situasi terjepit, perlu pertolongan, langsung sama Allah rasanya pernah muncul pertolongan, panggil, ya ibadallah aghithuni, tolong kami. Datang pertolongan Allah SWT. Ya. Saya kira cukup dapat dipahami. Selesai masalah Rabitah. Kita berada di penghujung bulan Rajab. Ya, insyaAllah Rajab berakhir nanti pada hari Sabtu. Masuk hari Ahad nanti ini, masuk bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ya. Nah, Sya'ban ini kita belajar sampai nisfu Sya'ban lewat sedikit, setelah itu kita istirahat, masa tenang, bukan pemilu kan, masa tenang untuk persiapan menyongsong bulan Ramadan. Nah, jadi subuh yang akan datang kita tak belajar tapi zikir khataman, ya, zikir khataman. Nah, setelah itu nanti nasihat umum lah. Jadi kitab ini tutup ni ya, kitab ini tutup, istirahat dulu ya. Sampai mana tadi itu? Silsilah sanad. Mengenai sanad itu kita bahas. Kenapa harus ada sanad, harus silsilah? Nanti kita bahas. Ya, nanti kita bahas. InsyaAllah. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, dapat memasuki Ramadan dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin.